Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Malam ini malam puasa Ramadan, hari pertama 2021. Puji syukur Alhamdulillah, kita semua masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Semoga kita semua diberi kekuatan lahir dan batin dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada suatu halangan apapun selama 1 bulan ini. Semoga kita semua nutup puasa. Amin ya Rabbal Alamin. Kecuali yang pasti dapat halangan itu, yaitu perempuan yang masih mengalami masa tanggal merah. Kecuali perempuan yang sudah tuwek-tuwek. Nah, itu sudah nggak mengalami tanggal merah. Yang selama ini kami amati dalam sesi diskusi atau debat dengan saudara sebelah sering mengalami lepas penyampaian. Maksudnya begini, lepas penyampaian itu. Langsung kami beri contoh saja apa maksud kami itu. Seumpama saudara Kristen mau memberi bukti atau dalil kalau Yesus itu adalah Tuhan dengan mengatakan atau dengan ayat. Seumpama aku ada sebelum Abraham jadi, seperti di Yohanes 8 ayat 58. Apakah benar Yesus mengatakan hal ini terus menjadi bukti kalau Yesus itu adalah Tuhan? Tuhan dalam arti Sang Pencipta lo ya, bukan Tuhan dalam arti yang diciptakan. Tuhan dalam arti Sang Pencipta. Apakah benar Yesus mengatakan hal ini sebagai bukti kalau Yesus itu adalah Tuhan atau Allah itu sendiri? Dan apakah benar kalau Yesus itu sedang menyamakan diri dengan Tuhan? Nah, yang kami maksud lepas penyampaian itu di sini. Sebelum pembahasan ini selesai, membahas Yohanes 8 selesai, mana yang benar? Apakah benar Yesus itu Tuhan dan apakah benar Yesus itu sedang menyamakan diri dengan Tuhan itu? Pembahasannya selesai, sudah loncat ke ayat lain. Yohanes 8 belum mendapat kesimpulan dari kedua pihak, sudah lari ke ayat lain. Misalnya lari ke Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, untuk mengembalikan ke sini lagi, untuk membahas satu titik saja, Yohanes 8 saja, itu sudah sulit. Karena apa? Karena mereka itu mengisi dengan ceramah, menyampaikan akidahnya atau keyakinannya seperti ini, seperti itu. Jadi malah lepas dari Alkitabiah. Begitu juga ayat yang selalu dipakai kalau Yesus itu adalah Tuhan, yaitu yang tadi saya bilang, aku dan Bapa itu adalah satu. Ini pun tidak pernah tuntas. Yang satu apanya itu nggak pernah selesai, nggak pernah ketemu antara kedua pihak dalam arti keputusannya. Yang satu apanya? Apakah keilahiannya atau yang lainnya? Sudah membahas yang lain. Pernah kami ngobrol sama teman kami Muslim juga, orang Melayu yang berada di Kalimantan. Itu juga berbicara atau ngobrol-ngobrol sama temannya sendiri yang Kristen. Itu pernyataannya juga sama. Kalau Yesus itu Tuhan karena aku dan Bapa adalah satu. Lalu teman saya itu suruh membaca sendiri itu Alkitab yang satu apanya, diteliti sendiri. Sebelum membaca awalnya itu jawabannya tetap itu, yang satu itu keilahiannya. Tetapi setelah dibaca sendiri, dipahami sendiri, ternyata ketemu apa yang satu itu. Dan singkat cerita akhirnya teman kami itu bersyahadat. Artinya dapat kita ketahui kalau di dalam Kristen itu sendiri ada ketidakjujuran.
di dalam penyampaiannya para pendeta kepada jemaatnya. Kembali ke Yohanes 8 ini kami fokuskan khusus Yohanes 8 ini. Di ayat 58 kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Di ayat 59-nya, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Berarti mereka ini orang Yahudi sudah yakin kalau Yesus itu sudah menyamakan diri dengan Allah. Sesuai dengan ayat 53, adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Kita pahami dulu kata aku. Meskipun Yesus yang mengatakannya, kata Yesus kepada mereka, aku. Apakah benar aku ini merujuk pada Yesus? Secara harafiahnya itu benar, Yesus yang mengatakan aku. Jadi secara harafiah itu merujuk pada Yesus. Tetapi apakah maksud Yesus itu aku itu untuk dirinya sendiri? Untuk memahami hal ini sudah pasti harus memahami dulu ayat-ayat sebelumnya. Jauh sebelum pernyataan dari Kristen, dari video yang diupload, keterangannya menjelaskan kalau orang Tritunggal sekarang ini sama dengan orang Yahudi saat itu. Kami sudah pernah menjelaskan dengan hal yang sama, berarti tidak ada yang salah dari apa yang kami terangkan. Kalau memang orang Kristen sekarang khususnya yang menuhankan Yesus sebagai Allah itu sendiri, firman yang menjadi manusia, itu sama dengan orang Yahudi zaman dahulu yang menuduh Yesus menyetarakan diri atau menyamakan diri dengan Tuhan Allah. Halo sebentar, Frans, apakah bisa kemudian bahwa tuduhan Yesus yang dikenakan pada ayat itu sebenarnya sepertinya dituduhkan sekarang juga pada Yesus sekarang ini? Pada saat Yesus mengaku anak Allah, dia dituduh Allah. Gimana, Bang? Betul. Jadi posisi orang-orang Trinitas hari ini persis seperti orang-orang Yahudi di zaman itu. Itu Kristen Unitarian yang dulunya juga Tritunggal, mantan Tritunggal, lalu pindah ke Unitarian. Jadi memang benar orang Yahudi saat itu dengan Kristen sekarang ini sama-sama mengira kalau Yesus itu sedang menyamakan diri dengan Tuhan. Kalau Yahudi itu tidak terima dan menuduh Yesus menghujat Allah, kalau Kristen sekarang itu menerima kalau Yesus itu memang lagi menyamakan diri dengan Tuhan. Akhirnya sama-sama menuduh. Kop Yesus sudah ada sebelum Abraham. Ini kopnya saja juga ngawur ini. Kenapa ngawur? Nanti kita buktikan. Kalau ini secara harafiah jelas ngawur banget. Dan di bahasa aslinya tidak ada kop-kopan seperti ini. Nanti kita buktikan kalau kop ini ngawur. Tidak sesuai penjelasan keterangan ayat-ayatnya kalau Yesus sudah ada sebelum Abraham itu. Jika dimaknai secara harafiah. Tetapi kalau secara alegori itu benar. Nanti juga bisa kita buktikan Yesus ada sebelum Abraham. Ayat 48, orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kita kunci dulu kata-kata menuruti firmanku. Ini firmanku, ini firmannya Yesus atau firmannya Allah? Kalau di sini jelas-jelas firmannya Yesus. Tapi nanti dulu kita lanjut ke ayat 52. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, yaitu kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Di sini orang Yahudi tidak paham maksud Yesus. Yang dimaksud maut di sini adalah maut rohani, mati rohani, bukan jasmaninya. Tetapi Yahudi mengira yang mati itu jasmaninya. Jadi meskipun Abraham, nabi-nabi yang lain menuruti firman-Nya Allah, tetap mati, nyatanya mati.
Jadi Yesus dikira kerasukan setan karena pada faktanya Abraham dan nabi-nabi yang lain yang menuruti firman Allah itu pada mati. Tetapi kata Yesus yang menuruti firman-Nya itu tidak akan mati selama-lamanya. Artinya memang mati di sini mati rohaninya, bukan jasmaninya. Yang tidak mengikuti firman Allah itu akan mati rohaninya. Di dalam Al-Quran hal ini juga ada dijelaskan kalau para nabi, para syuhada itu meskipun jasmaninya mati, tetapi mereka tetap hidup secara rohani. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 154. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dilanjut ayat 53, adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Ditekankan pertanyaan Yahudi kepada Yesus, siapakah engkau samakan dirimu? Berarti Yahudi memang mengira Yesus mau menyamakan, tetapi bertanya kepada Yesus, mau menyamakan dengan siapa? Kalau Abraham saja mati, nabi-nabi pun mati, lalu mau menyamakan dengan siapa? Apakah dengan Allah? Jika Yesus itu lebih besar dari Abraham dan lebih besar dari para nabi, lalu menyamakan dengan siapa kalau bukan dengan Allah? Tetapi Yesus langsung menjawab, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Dari jawaban Yesus sendiri, Yesus tidak lagi menyamakan diri dengan Abraham, dengan Nabi, apalagi dengan Allah. Kalimat terakhir ayat 54. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Jadi Allahnya Yesus, Allahnya Abraham, Allahnya para nabi, itu bukan Allahnya Yahudi. Karena apa? Karena ayat 55. Padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku, Yesus, mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Berarti Yesus itu benar-benar kenal Bapa, kenal Allah. Jika Yesus mengatakan tidak mengenal Allah, itu Yesus berdusta. Tetapi kalau Yahudi bilang kenal Allah, itu berdusta juga. Dikatakan sama seperti kamu, pendusta. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Biar tidak lupa dan ketinggalan kata kunci tadi, menurut firmanku, menurut firman Yesus, Yesus mengatakan Yesus menuruti firman-Nya. Jadi Yesus berfirman itu tidak menurut kemauannya sendiri, kemauan kepribadiannya sendiri, tetapi menuruti firman-Nya Allah. Yesus sebatas menyampaikan firman Allah. Jadi di sini Yesus itu mengenalkan keduanya, mengenalkan diri Yesus sendiri sebagai utusan Allah dan mengenalkan Allah. Jika orang Yahudi itu menuruti firman-Nya Allah, menuruti firman yang Yesus sampaikan, berarti sama-sama menuruti firman Allah. Antara Yesus dengan orang Yahudi, sama-sama menuruti firman-Nya. Jika menuruti firman-Nya berarti sama-sama juga mengenal Allah, mengenal Dia. Tetapi sayangnya orang Yahudi tidak mengenal Dia, mengenal Allah. Dan malah menuduh Yesus sang penyampai firman ini menyamakan diri dengan Allah. Bahkan menuduh Yesus menghujat Allah. Juga dengan orang Kristen sekarang, mengira Yesus menyamakan diri dengan Allah. Yesus dijadikan Tuhannya Kristen karena tuduhan. Coba seumpama orang Yahudi saat itu ketemu dengan orang Kristen sekarang, apa yang terjadi? Orang Kristen sekarang akan membela Yesus kalau sedang menyetarakan diri atau menyamakan diri dengan Allah. Sedangkan Yahudi mengira Yesus itu menyamakan diri dengan Allah dan dibilang atau dituduh menghujat Allah. Berarti Yahudi akan bilang ke Kristen kalau Kristen itu sedang menghujat Allah. Yesusnya sebagai korban tuduhan kipas-kipas saja menyaksikan mereka. Yahudi bilang Yesus itu sedang menyamakan dengan Allah, dia itu menghujat Allah. Iya memang, Kristennya yang bilang iya memang Yesus itu lagi menyamakan diri dengan Allah, memang dia itu Allah, memang kalian semua itu. Nah, orang Yahudi bilang pada Kristen, pada Yesus, sama-sama penghujat Allah. Yesus maju melerai kelompok Yahudi dan kelompok Kristen dan mengatakan, kalian semua itu salah paham. Aku sudah mengatakan, jika aku memuliakan diriku sendiri, kemuliaanku itu tidak ada artinya sedikit
ampun, apa nggak paham kalau aku ini lagi tidak menyamakan diri dengan Allah? Udah deh, lu main aja banyak ikan di laut, say. Kesel deh, gemes gue sama kalian. Itu pun terbukti juga kan sekarang kalau Kristen itu tidak mengenal Allah, tidak mengenal Bapaknya Yesus, malah selalu mengkhianati Bapaknya Yesus dengan mempertahankan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, dengan melawan firman-firmannya yang disampaikan oleh Yesus. Salah satunya melawan satu-satunya Allah yang benar. Dilanjut ketidakpahaman Yahudi di dalam menerima perkataan Yesus. Ayat 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Ini orang Yahudi yang memang gagal paham atau karena memang ayatnya yang salah. Ayat 56, yang melihat Yesus itu kan Abraham. Tetapi yang ayat 57, yang melihat Abraham itu Yesus. Tapi itu nggak begitu penting. Yang penting di sini harus memahaminya secara apa? Lahiriah atau jasmani atau secara rohani. Kalau secara jasmani tidak ada bedanya dengan orang-orang Yahudi itu. Nyata-nyata Yesus itu di depan mereka dan mereka tahu tentang kelahiran Yesus. Jadi mana mungkin Abraham itu melihat Yesus atau Yesus itu melihat Abraham sedangkan Abraham sudah mati jauh berapa ribu tahun. Itu kalau secara lahiriah menurut pemahaman orang-orang Yahudi. Termasuk orang-orang Kristen sekarang memahaminya juga secara jasmaniah atau lahiriah. Jadi tidak nyambung. Yesus menyampaikan secara rohani, tetapi Yahudi menerimanya secara jasmani. Makanya Yesus dituduh menghujat Allah. Apa maksud Yesus menyampaikan perkataan seperti ini? Ini secara rohani. Abraham melihat Yesus atau Yesus melihat Abraham itu karena sama-sama menuruti firman-Nya. Di atas sudah dijelaskan, siapa yang menuruti firman-Nya tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Firman siapa? Firman Allah, Bapaknya Yesus, bukan firman-Nya Yesus. Yesus hanyalah menyampaikan firman, karena Yesus juga menuruti firman-Nya. Nya itu adalah Bapaknya Yesus, Allah. Makanya di ayat 58, Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham jadi. Itu adalah Allah, Bapaknya Yesus, bukan Yesus. Kalau secara harafiah itu adalah Yesus, berarti ayat ini salah besar jika dipahami secara harafiah. Karena kenyataannya Abraham aja mati sudah menuruti firman-Nya. Begitu juga para nabi juga mati, padahal sudah menuruti firman-Nya. Jadi ayat ini bohong kalau kalian masih memahaminya secara harafiah, secara lahiriah, secara jasmaniah. Makanya banyak orang Islam pun bilang kepada Kristen, mana buktinya kalau kalian itu menuruti firman yang Yesus sampaikan. Nyatanya kalian pun pada mati. Termasuk yang membuat kop ini, tadi saya bilang ngawur karena sang pembuat kop ini juga memahaminya secara harafiah, secara lahiriah. Kalau kopnya benar, tidak ngawur, coba buktikan. Turuti semua firman-Nya Yesus. Kalian pada mati apa tidak? Kemudian, kalau masih dipahami secara harafiah atau lahiriah juga, ini dibantah oleh Matius 1. Di ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dinamakan Yesus jika Maria sudah melahirkan. Sebelum Maria melahirkan belum ada namanya Yesus. Jadi sangat jelas dinamakan Yesus itu jika sudah lahir dari kandungan Maria. Kalau belum lahir belum ada nama Yesus. Jadi kalau Yohanes 8 tadi kopnya Yesus ada sebelum Abraham, diartikan secara harafiah, secara lahiriah itu salah besar. Dibantah oleh Matius 1 ayat 21. Ini yang baru diartikan, dipahami secara lahiriah, jasmaniah. Yesus sebelum ibunya saja belum ada, apalagi sebelum Abraham.
Kesimpulannya, Yohanes 8, kop Yesus ada sebelum Abraham itu dipahami secara rohaniah. Mungkin ada yang mau menyangkal kalau Yesus ada itu memang sebelum Abraham jadi, karena Yesus itu adalah jelmaan firman. Jadi yang ada itu firmannya yang sudah ada sebelum Abraham, bukan Yesusnya. Kalau firmannya ada sebelum Abraham, jadi itu benar. Tetapi kenapa di kopnya Yesus ada sebelum Abraham, bukan firman ada sebelum Abraham? Sedangkan dinamakan Yesus itu setelah lahir. Kalau masih berpikir Yesus itu sang firman itu, berarti tidak bisa membedakan antara firman dengan Yesus. Yang disebut firman itu jelas sebelum Abraham ada, tetapi yang disebut Yesus itu jelas setelah lahir. Kesimpulannya, kopnya Yohanes 8, Yesus ada sebelum Abraham, itu menyesatkan karena tidak sesuai dengan penjelasan ayat-ayatnya. Begitu pula kalau Yesus itu adalah jelmaan firman, sedangkan Yesus itu mengatakan sendiri menuruti firman-Nya. Kenapa Yesus tidak menuruti firman-Nya sendiri kalau Yesus itu adalah firman itu sendiri tapi masih menuruti firman-Nya Allah? Artinya juga Yesus bukanlah jelmaan firman. IQ boleh tinggi, tetapi mengalahkan otak waras. Kalau Yesus itu sang firman, apakah masih menerima firman dan menuruti firman? Segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman. Kalau Yesus itu sang firman, kok masih menerima firman? Begitu juga jika Yesus itu sang firman, masih juga menuruti firman Allah. Di mana otak warasnya, IQ-nya tinggi, otak warasnya tidak dipakai. Kami ambil kesimpulan, kalimat yang mengatakan sesungguhnya sebelum Abraham jadi. Ini maksudnya Abraham pun menuruti firman-Nya. Jika firman-Nya itu belum ada, firman apa yang mau dituruti sama Abraham? Makanya dikatakan, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu adalah Allah yang berfirman. Jadi Abraham juga menuruti firman Allah. Begitu juga dengan Yesus sendiri juga menuruti firman Allah. Makanya sama-sama menuruti firman-Nya. Biar lebih jelas lagi, kenapa mengatakan aku? Karena aku Yesus menuruti firman-Nya. Firman yang aku turuti, firman yang aku sampaikan kepada kalian Yahudi, itu ada sebelum Abraham jadi. Bukan aku Yesusnya yang sebelum Abraham jadi itu, tetapi firman-Nya yang Yesus turuti, yang Abraham turuti, yang para nabi turuti, agar tidak mengalami maut selama-lamanya. Clear. Coba kalau para pendeta itu menyampaikannya secara detail begini, ya mungkin nggak punya jemaat, terutama Kristen Tritunggal, bubar semua, minimal menjadi Kristen Unitarian. Jangankan memahami hal seperti ini secara jasmaniah atau rohaniah, yang jelas-jelas kalimatnya menerangkan saja, itu entah dilawan atau pura-pura tidak tahu. Ayat 27 kurang jelas bagaimana lagi. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Kurang mudah bagaimana lagi kalimat ini untuk dipahami. Alhamdulillah. Dadah guys, bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.